Kembali lagi di channel Apa Kau Bilang. Kali ini kita akan membahas terkait data paket internet gratis yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Mari saksikan. Pembagian data paket internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang mana sesuai peraturan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa sudah diterapkan sejak tanggal 22 sampai tanggal 24 untuk tahap pertama. Tahap kedua itu diberikan pada tanggal 28 sampai 30 September. Ini artinya bantuan pertama. Bahwa rakyat hari ini sudah menerima bantuan data paket internet tersebut. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Ada beberapa hal yang perlu kita kaji, dan ada beberapa hal yang perlu dipikirkan ke depan, terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang pertama, terkait bantuan tersebut diawali dari pendataan, yang mana wali murid, apakah itu PAUD, apakah itu SD, SMP, dan SMA, bahwa data yang diinput oleh sekolah itu adalah hampir mayoritas nomor telepon yang aktif, tetapi tidak digunakan biasanya untuk paket data. Ada juga yang menggunakan nomor aktif tersebut untuk paket data. Namun itu pasti ada solusi, bahwa paket tersebut sudah diterima oleh wali murid ataupun murid, itu bisa mungkin terkait dengan pengkecilan kartu yang ada dari handphone masyarakat atau dari wali murid ataupun siswa, dipindahkan kepada handphone Android yang dimiliki oleh wali murid ataupun murid sekarang ini. Itu saya pikir ada solusinya. Yang menjadi pertanyaan setelah menerima paket data tersebut, yang bahwa sesungguhnya ini terkait kepada sistem pendidikan pola daring diterapkan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Bahwa dalam paket data tersebut kita akui ada dua pokok besar pembahasan yang ada pada paket data. Pertama adalah untuk kuota umum, itu adalah terkait aplikasi. Ingin kita lihat buka aplikasinya. Kedua, itu kuota terkait pembelajaran. Jadi membuka aplikasi, di dalamnya ada beberapa pembelajaran. Nah, inilah hasil karya, hasil yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan yang diberikan kepada masyarakat, terutama kepada siswa-siswa. Yang jadi pertanyaan, bahwa sistem pendidikan daring ini, yang mana selama ini sebelum dibagikan paket oleh pemerintah kepada masyarakat melalui siswa, itu perlu menjadi satu pembahasan atau satu kebijakan. Sesungguhnya sistem pendidikan daring yang diberlakukan sebelum diberikan paket ini, ada beberapa tugas dari sekolah, baik mata pelajaran agama, pendidikan lainnya, dan olahraga atau penjas ataupun yang lainnya. Bahkan si murid mengirimkan video-video bukti latihan-latihan ataupun video tugas yang dibebankan oleh sekolah. Dengan hanya di dalam paket diberikan, kalau untuk PAUD itu sebesar 20 GB.
Kalau untuk SD, SMP, SMA itu sebesar 35 GB. Kalau di dalamnya hanya aplikasi, dan aplikasi itu sudah ada pembelajarannya, pertanyaan yang paling harus dijawab Kementerian Pendidikan, jadi mata pelajaran yang lain, apa paketnya? Nah itu, apa paketnya? Tetap dibebankan kepada wali murid, orang tua, sama hal kecuali Kementerian Pendidikan memberikan kebijakan bahwa sistem pendidikan setelah diberikan paket ini adalah sama, bahwa seluruh siswa mulai dari PAUD, mulai dari SD sampai kepada perguruan tinggi adalah hanya melihat yang ada di daring tersebut, di aplikasi yang diberikan data oleh pemerintah. Tetapi itu tidak faktanya. Banyak tugas-tugas nanti yang diberikan oleh guru, dan baik itu guru memberikan sistem video yang harus ditonton oleh murid atau ditonton oleh wali murid. Nah begitu juga si wali murid memvideokan siswanya untuk dikirim sebagai laporan. Nah ini menjadi suatu pembahasan besar. Jadi paket tadi hanya untuk menonton aplikasi yang dibuat oleh kementerian. Saya pikir itu tidak tepat sasaran. Hari ini masyarakat pada pandemi COVID-19 ini mengalami ekonomi yang drastis, resesi yang dialami oleh masyarakat. Kalau mau membantu yang tepat sasaran. Nah, kenapa? Satu, ada pola pendidikan umumnya sistem daring dan di dalamnya paket. Paket itu ada aplikasi dan ada pembelajaran. Ini dari kementerian. Dari sekolah, ya diberikan mata pelajaran seperti biasanya. Jadi paket yang diberikan tadi untuk apa? Tujuan paket ini menunjang pola pendidikan ekonomi masyarakat pada pandemi. Bahwa seharusnya pemerintah mengambil kebijakan. Nah, saya memberikan saran bahwa seharusnya untuk paket kedua pada bulan Oktober dan November nantinya, jangan lagi ada aplikasi tadi. Serahkan, percayakan kepada wali murid, percayakan kepada siswa bahwa pemerintah memberikan paket kosong, terlepas dia menggunakan paket tersebut untuk yang namanya kepentingan pendidikan, yang namanya kepentingan kehidupan sehari-hari. Itu tidak kita batasi. Namanya kita membantu untuk apa digunakan, jangan kita pertanyakan. Itu namanya sama saja membantu tetapi diawasi. Nah kalau begini, sama kembali, tetap menonton video dari yang ada pada aplikasi, kartu ataupun paket data tadi. Dari sekolah tetap menerapkan aturan ya tugas-tugas lagi seperti biasa. Dari mana biayanya? Kemendikbud harus jelilah, jangan mengedepankan program kepentingan yang sifatnya untuk ya saya katakan untuk sesaat. Kenapa? Tidak menyeluruh dirasakan orang. Karena sistemnya tidak menyeluruh, bahwa daring itu satu mata pelajaran sama seluruh Indonesia, satu mata pelajaran pembahasan sama seluruh Indonesia. Ini tidak. Dari kementerian mana, dari sekolah mana. Ini kita bingung. Masyarakat bingung, wali murid bingung, apalagi siswanya sama-sama bingung. Yang bingung ini siapa sebenarnya? Untuk itu, walaupun kita mengetahui bahwa setiap kegiatan ataupun program yang dicetuskan pemerintah ada berdasarkan terkait peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden terkait pengadaan barang dan jasa. Apakah nomor 54, apakah nomor 70, ini sama. Intinya pengadaan dan barang. Saya pikir kita jangan ke situ. Bagus dirombak aturan terkait dengan bantuan data kuota internet terhadap siswa. Ya berikan, apakah bentuk uang atau paket, selesai. Saya pikir seperti itu. Nah, kembali kepada cara kita memandang bahwa rakyat hari ini adalah membutuhkan uluran, bukan membutuhkan persoalan. Itu tambah persoalan, bukan menyelesaikan persoalan. Jadi saya katakan di awal bahwa data paket internet ini ya yang diberikan belum tepat sasaran. Karena orang membutuhkan paket, bukan membutuhkan isi dari paket itu. Kenapa? Sekolah sudah memberikan
yang namanya sistem pola pendidikan terhadap siswa, ya apakah tugas atau yang lain. Jadi kalaupun harus memakai dan mengedepankan paket yang diberikan terkait aplikasi dan pembelajaran, buat edaran kepada seluruh sekolah, siswa hanya menonton paket yang ada. Kenapa? Tujuannya membantu. Jadi sekolah tidak lagi membuat tugas, murid juga tidak lagi buat tugas, cuma nonton, memahami dari aplikasi tersebut. Walaupun pada prinsipnya nanti sekolah buat rangkuman, kesimpulan, dan beberapa pertanyaan dari setiap aplikasi ataupun pembelajaran aplikasi yang ada. Jadi pemerintah harus cepat, tanggap darurat, seperti menangani COVID-19 saat ini, begitu juga ya Menteri Pendidikan hadir, tanggap darurat dan cepat menjawab pendidikan di bangsa ini. Karena semuanya adalah terkait dengan ekonomi. Apa yang saya sampaikan, rakyat Indonesia, ayo kita sampaikan kepada Menteri Pendidikan, pendidikan yang tepat sasaran, bantuan yang tepat sasaran. Dari yang saya sampaikan, Anda yang menyimpulkan.